surah Al-Jin. Kita sudah sampai pada ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai pada surat Al-Jin pada rukuk terakhir, yaitu pada kalam Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Wa anna, dan bahwasanya al-masajida, masjid-masjid itu adalah lillahi, hanya milik Allah. Karena masjid hanya milik Allah, maka fala tad'u, maka janganlah kalian itu menyeru ma'allahi, bersama Allah, ahadan, seorang pun. Wa annahu, dan bahwasanya, punya tidak usah diartikan karena ini disebut dhamir sya'n. Wa annahu, dan bahwasanya, lamma qama, tatkala berdiri, Abdullah, hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'uhu, menyeru atau menyembah kepada Allah, kadu, mereka nyaris, yakununa, menjadi, alaihi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libada, menumpuki atau mengerumuni atau menaiki. Ya lebih bagusnya mungkin apa tadi, menumpuki, karena yarkabun tafsirnya. Tayyib, pada ayat yang ke-18 ini masih perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk dari perkataan jin, karena perkataan jin itu adalah berhenti sampai pada kata-kata wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Mohon maaf, sampai pada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Kemudian ayat 16 dan seterusnya ini kalam Allah, bukan lagi perkataan jin. Allah mengatakan wa allau istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kemudian Allah lanjutkan, linaftinahum fihi wa may ya'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, maka ayat 18 ini sama dengan ayat 16, 17, yaitu termasuk dari kalam Allah, bukan dari perkataan jin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, bukan milik siapapun manusia, bukan milik pembangunnya. Karena itu Allah mengatakan, janganlah menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala.
Jadi masjid ini dibangun khusus untuk ibadah kepada Allah, tidak untuk yang lain. Membangun masjid semua orang sudah paham tujuannya apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir. Karena itu kalau masjid di dalamnya diseru selain Allah, ini berarti tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan. Masjid dibangun untuk menyembah Allah, malah untuk partai, ini berarti tidak benar. Dan dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya al-masajida lillah, masjid milik Allah, sehingga siapapun muslim boleh untuk sholat di masjid manapun juga, tidak boleh dilarang. Apabila ada satu masjid di mana masjid ini dikhususkan untuk kelompok tertentu, kelompok yang lain muslim tidak boleh masuk di situ, itu berarti bukan masjid. Itu bukan masjid yang sesungguhnya. Kalau masjid yang sesungguhnya adalah wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, berarti siapapun hamba Allah yang ingin menyembah Allah di masjid itu maka diperbolehkan. Maka masjid-masjid yang khusus, di mana orang khusus yang boleh di situ, yang lain tidak boleh, ini bisa disebut sebagai masjid dirar, masjid yang madarat, masjid yang tujuannya untuk memecah belah umat Islam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, walladzina ittakhadhu masjidan diraran, orang-orang yang membuat masjid, orang-orang yang membangun masjid untuk memadarati kepada orang yang lain, wa kufran, dan untuk kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah antara orang-orang beriman, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan seterusnya. Tidak sepantasnya masjid dikhususkan untuk kelompok tertentu. Mohon maaf, ini di sini masjid ini sudah ada kelompok pengajian. Ini seandainya ada orang yang tidak ikut pengajian kita, kira-kira kalau salat di masjid ini boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Itulah masjidnya Allah. Kalau ada kelompok yang tidak pernah ngaji sama kita, kemudian datang ke sini kita peloroi, nggak boleh datang, nah itu berarti kita tidak sesuai ayat tadi. Tapi kita persilahkan siapapun yang mau sholat di sini tafadhol, nggak harus ikut pengajian. Pengajian ini kan siapa yang mau saja, tidak wajib. Tetapi kalau masjid, maka masjid ini adalah milik Allah, tidak boleh diperuntukkan oleh siapapun manusia. Dalilnya ini sudah jelas, wa annal masajida lillah. Pertanyaan, apa yang dimaksud masjid atau definisi masjid itu apa? Karena sering ini muncul pertanyaan, apakah masjid-masjid yang ada di kantor-kantor itu juga masjid? Apakah itu berlaku hukum-hukum masjid? Nah, jawabannya kita lihat definisi al-masjid menurut para ulama. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasanya ahli fikih, di sini disebutkan al-masjidu, kata-kata masjid itu jamaknya adalah masajid. Definisinya adalah al-makanul ladzi, satu tempat yang uidda lis-shalah, disiapkan untuk salat, fihi, di dalam tempat tersebut, ala dawam, secara kontinu, terus menerus, tidak ada batasnya, itu namanya masjid. Jadi ada dua, tempat itu disiapkan untuk salat, ini syarat pertama. Kalau disiapkan untuk salat dan untuk yang lain, jadi tujuan asalnya bukan hanya salat, maka itu berarti bukan masjid. Misalnya lapangan ya disiapkan untuk sepak bola, ya disiapkan untuk ternak kambing, ya disiapkan juga untuk salat, tapi hanya kadang-kadang saja. Pada waktu apa? Pada waktu Idul Fitri, Idul Adha saja, maka itu bukan masjid. Nah, maka ini uidda lis-shalah, disiapkan untuk salat, bukan untuk yang lain-lain. Alat dawam, ini syarat yang kedua. Ini disiapkan untuk salat tetapi secara kontinu, terus menerus, tidak ada berhentinya. Kalau perkantoran, kadang-kadang ada satu ruang yang dibuat sebagai musala tapi sementara. Karena tidak ada musala di situ, maka ruang ini dibuat musala. Tapi nanti ada niatan kalau memang ruangannya kurang, ini musala akan dihapuskan, ya, akan dibuat untuk ruangan. Pesantren juga begitu. Pesantren punya bangunan-bangunan banyak,
salah satu bangunan kelas yang kosong dibuat untuk sholat karena memang belum punya masjid. Nah, ini namanya bukan masjid karena itu hanya dipakai untuk sementara, tidak untuk selama-lamanya. Maka yang mendapatkan hukum-hukum masjid itu adalah yang memenuhi dua syarat ini tadi. Syarat pertama disiapkan untuk salat, syarat kedua itu adalah secara kontinu atau terus-menerus, bukan untuk sementara saja. Maka selain itu tidak berlaku hukum-hukum masjid. Misalnya hukum-hukum masjid apa? Tidak boleh jual beli di dalam masjid, tidak boleh, mohon maaf, suami istri hubungan di dalam masjid, tidak boleh main-main sepak bola, karambol, sekak dan sebagainya di masjid. Maka tempat yang bukan dikhususkan untuk sholat saja selama-lamanya ini bukan masjid, sehingga hukum-hukum masjid tidak berlaku. Kita di situ duduk tidak harus tahiyatul masjid karena itu bukan masjid. Beberapa hadis Nabi SAW sebagai contoh bahwasanya masjid itu ada aturan-aturannya. Masjid tidak boleh untuk ini, untuk itu. Misalnya sabda Rasul SAW, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Apabila kalian melihat orang yang jual atau beli di dalam masjid, faqulu, maka ucapkanlah, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung di dalam perdaganganmu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat may yamshudu fi dhallah, orang yang mencari, mengiklankan mencari-cari barang hilangnya di dalam masjid, faqulu, maka ucapkanlah, la raddallahu 'alaika dhallatak, mudah-mudahan barang hilangmu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, hukum-hukum seperti ini hukum-hukum khusus masjid. Adapun untuk tempat-tempat yang tidak diperuntukkan selama-lamanya untuk masjid, maka hukum-hukum seperti ini tidak berlaku. Maka mencari barang yang hilang diiklankan di lapangan, tidak ada masalah. Diiklankan di satu ruangan yang ada di pesantren, yang ruangan itu sementara untuk masjid, untuk sementara saja, bukan untuk selama-lamanya, tidak ada masalah karena itu bukan masjid. Tapi kalau yang sudah ditetapkan selama-lamanya sebagai masjid, seperti masjid ini sudah ada tulisannya di situ masjid, sudah ada izinnya, memang ini dibangun untuk masjid, maka hukum-hukum yang dimaksudkan dalam hadis ini berlaku di dalamnya. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian itu menyeru seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tad'u yang diambil dari kata-kata doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah du'aul ibadah, yang kedua adalah du'aul mas'alah. Apa bedanya? Du'aul ibadah, doa yang bermakna ibadah. Du'aul mas'alah, doa yang bermakna permintaan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata-kata fala tad'u mencakup dua-duanya. Di dalam masjid tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Di dalam masjid tidak boleh meminta kepada selain Allah. Misalnya orang-orang yang sesat itu, yang mereka panggil-panggil nama Husain, ya Husain, ya Husain, padahal Husain sudah mati, cucu Nabi SAW itu. Kenapa yang dipanggil-panggil seperti itu? Tidak boleh. Mereka punya alasan mengatakan bahwasanya kami punya dalil bahwasanya memanggil kepada orang-orang yang sudah mati itu, alasannya apa? Mari kita lihat alasan mereka. Apakah benar itu sebagai dalil? Khadirat rijlu Ibni Umar, kakinya Ibnu Umar terasa sakit. Faqala lahu rajul, maka seseorang berkata kepada Ibnu Umar, "Udhkur ahabban nasi ilaik." Sebutlah nama orang yang paling kamu cintai. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, "Muhammad." Nah, ini dalam satu riwayat yang lain atau dalam naskah yang lain ini ada tambahan, "Ya Muhammad." Wahai Nabi Muhammad. Nah, ini dalil mereka bahwasanya kami menyeru orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh, ini ada dalilnya. Nah, maka kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, hadis ini derajatnya dhaif.
Dan kita tahu bahwasanya hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Yang kedua, bahwasanya ini bukan sabda Nabi SAW. Ini kalau sabda Nabi bisa dijadikan pedoman, tapi ini bukan Quran, bukan sunnah, bukan kesepakatan ulama. Ini hanya cerita saja. Ibnu Umar kakinya sakit, maka ada orang berkata, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai supaya kakimu yang sakit itu sembuh. Maka Ibnu Umar kemudian mengatakan Muhammad atau ya Muhammad. Ini kan cuma cerita saja. Cerita kalau dijadikan dalil gimana? Kapan Islam ini menyuruh kita untuk menjadikan cerita-cerita itu sebagai dalil? Kalau cerita-cerita dijadikan sebagai dalil, rusaklah agama ini. Setiap ada cerita yang bagus kita jadikan dalil, ada cerita yang baik kita jadikan dalil. Enggak benar. Maka yang pertama, selain ini adalah derajatnya dhaif, juga ini bukan dalil karena ini hanya satu cerita saja, dan kita tidak dijelaskan di sini kenapa di sini Ibnu Umar mengatakan Muhammad atau ya Muhammad, apa kaitannya dengan sakitnya tersebut. Adapun secara nalar sebenarnya masuk akal nih. Orang yang sakit kemudian dia mengingat orang yang paling dia cintai, karena dia fokusnya kepada orang tersebut, rasa sakitnya hilang. Masuk akal seperti itu. Tapi bukan berarti bahwasanya kita boleh untuk menyeru kepada selain Allah. Kalau kita sakit kita panggil ya Husain, sembuhkanlah saya, bukan begitu. Kita punya utang kita panggil ya Husain, bayarlah utang saya, bukan begitu maksudnya. Maka kata-kata ini sangat jelas, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyeru seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak Nabi Muhammad, tidak Husain, tidak Abdul Qadir Jailani, tidak siapapun juga, enggak boleh. Pokoknya menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tad'u mencakup ibadah dan juga mencakup masalah atau berdoa. Semuanya tidak diperbolehkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata-kata doa di dalam Al-Quran selalunya bermakna seperti itu, mencakup doa ibadah dan doa apa? Masalah. Saya kasih contoh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, doalah kalian kepada saya, niscaya saya akan mengijabahi kalian. Nah, ini kata-kata doa di sini mencakup dua makna tadi. Maka ud'uni, ibadahlah kepada saya, astajib lakum, niscaya saya akan terima ibadah kalian. Istijabah untuk ibadah itu artinya diterima. Boleh juga diartikan ud'uni, berdoalah, mintalah kepada saya, astajib lakum, niscaya saya akan mengijabahi kalian, alias diberikan permintaannya. Dua makna itu tercakup dalam satu ayat ini, karena kata-kata doa di dalam Al-Quran itu memang mencakup dua makna, doa ibadah dan doa masalah. Kemudian ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri berdoa kepada Allah, mereka para jin itu nyaris tumpuk-tumpuan mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking dahsyatnya bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi, saking inginnya para jin ini mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah nggak tahu, Pak. Beliau tahu setelah turun ayat ini. Sebelum turun ayat ini, beliau ketika sholat subuh, ini para jin pada berkerumun di hadapan Nabi SAW. Mereka sampai tumpuk-tumpukan naik sana karena ingin mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ini Rasulullah nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena jin itu memang tidak apa? Tidak terlihat. Jin berada di sekitar kita, tapi nggak terlihat. Kita makan, itu jin mendekati. Dia menunggu. Kalau kita tidak bismillah, dia akan ikut makan. Kalau kita bismillah, maka dia pergi, nelongso, nggak bisa makan. Kita masuk rumah, jin ngikuti juga. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum atau kita mengucapkan bismillah, pokoknya zikir, maka jin tidak bisa masuk. Dia mengatakan tidak bisa kita bermalam di sini. Tapi kalau kita masuk rumah, diam aja, salam dia tidak diucapkan, atau bismillah juga nggak diucapkan, maka ini setannya masuk bermalam di rumah kita. Karena itu supaya
setan tidak bermalam di rumah kita, hendaklah kalau masuk rumah kita mengucapkan assalamualaikum. Itu sudah termasuk zikir assalamualaikum itu. Atau kalau tidak ada orang, ya bismillah. Ini sudah termasuk zikir. Kalau kita masuk rumah kita dengan zikir, maka setan tidak akan bisa bermalam di rumah kita. Ada satu hadis yang sangat bagus yang menghasung kita supaya kalau masuk rumah itu selalu salam. Thalathatun, 3 orang, dhaminun 'ala Allah, kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang semuanya Allah jamin. Maksudnya dijamin apa ini? Nah, kita lanjutkan hadisnya. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhamin 'ala Allah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk perang fi sabilillah, dijamin Allah. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah, dijamin kalau mati masuk jannah. Aw yaruddahu bima nala min ajrin aw ghanimah, atau kalau pulang dia bawa pahala plus bawa ghanimah. Yang kedua, rajulun raha ilal masjid, orang pergi ke masjid. Alhamdulillah kita semuanya sekarang ke masjid. Fa huwa dhamin 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah, kalau mati masuk jannah. Ada yang pengen masuk jannah, Pak? Pengen semuanya. Ada yang siap mati nanti pas pulang? Kita pulang mati masuk jannah, Pak. Karena apa? Siapa yang datang ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannah kalau mati. Aw yaruddahu bima nala min ajrin, atau dia pulang bawa pahala. Yang ketiga, rajulun dakhala baitahu bisalam, orang yang masuk rumahnya mengucapkan salam, assalamualaikum, fa huwa dhamin 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah, yaitu kalau mati masuk jannah, dan kalau dia masih hidup maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka masuk rumah dengan salam ini peraturan untuk setiap umat Islam. Kita buat ini peraturan untuk seluruh anggota keluarga kita. Anak-anak kecil kita kalau masuk rumah belum salam, suruh keluar lagi. Keluar dulu, ulangi lagi masuk rumah. Masuk rumah diulangi lagi sambil mengucapkan salam, supaya terdidik mereka. Pokoknya setiap masuk assalamualaikum, nanti keluar main lagi masuk assalamualaikum, supaya setan tidak bisa mengikuti di dalam rumah kita dan tidak bermalam di rumah kita. Kita kembali ke sini. Ini ayat menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri, yaitu salat subuh, yad'uhu, berdoa kepada Allah alias melakukan salat ini, maka yakununa alaihi libada, para jin ini berkerumun nyaris menumpuki Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka semuanya berkerumun untuk mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini, bahwasanya kadu, mereka nyaris, mereka ini maksudnya mereka para jin, mereka nyaris menumpuki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka semuanya pengen dengerin bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka rebutan untuk berkerumun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tafsir yang lain, wa annahu, dan bahwasanya lamma tatkala qama Abdullah, berdiri hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u, menyeru Allah, maksudnya mengucapkan qulu la ilaha illallah, wahai orang-orang kafir, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Nah, maka kadu, nyaris mereka orang-orang kafir, yakununa alaihi libada, mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menghajar beliau atau untuk memadamkan beliau atau untuk mematikan beliau. Karena mereka kaget, udah biasa sehari-hari menyembah kepada banyak berhala, tiba-tiba muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, Tuhan hanya satu. Kaget mereka. Nah, mereka nyaris akan langsung menyergap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir seperti ini menurut Ibnu Katsir adalah tafsir yang baik karena dikuatkan oleh kalimat setelahnya. Mari kita lihat kalimat setelahnya. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, innama ad'u rabbi, sesungguhnya tiada lain aku ini berdoa atau menyembah kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan kepada Allah seorang pun. Nah, ini kan cocok Pak kalau diartikan dengan tafsiran yang kedua tadi.
Tapi kalau ditafsirkan dengan tafsiran yaitu tentang para jin tadi, maka itu cocok kalau melihat ayat-ayat sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, tafsir yang pertama itu bagus, cocok itu kalau melihat pada ayat-ayat sebelumnya. Tapi tafsir yang kedua ini bagus atau cocok kalau kita melihat kepada ayat-ayat setelahnya. Nah, maka dua-duanya boleh dipakai. Mau pakai tafsir yang pertama atau yang kedua silahkan aja. Boleh kadu yakununa alaihi libada, itu para jin atau adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian dari ayat tadi, ayat yang sebelumnya tadi, kita ambil satu faedah bahwasanya salat itu yang paling afdol adalah lamanya berdiri. Karena di sini kata-kata qama, berdiri, maksudnya adalah salat. Salat diungkapkan dengan kata-kata berdiri, ini menunjukkan bahwasanya berdiri di dalam salat itu adalah amalan yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati, salat yang paling utama adalah tulul qunuti, panjangnya atau lamanya berdiri. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi kalau panjenengan pengen pahala salatnya besar, caranya adalah apa? Berdirinya yang lama. Salat dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah sak juz. Kalau sudah sak juz baru ruku, wah itu pahalanya paling besar. Pilih pahala kecil atau pahala besar? Pahala besar nih. Tapi pilih salat cepat atau salat suwe? Pilih salat cepat tapi pahala gede. Nah ini kurang ya nih. Nah, kalau pilih pahala yang besar, maka salatnya berdirinya yang lama. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang menarik, di mana kita bisa salat pendek, tapi pahalanya bisa besar. Pengen betul? Man qara'a, barang siapa yang membaca bimi'ati ayatin, 100 ayat, fi lailatin, dalam semalam, maksudnya ini tahajud membaca 100 ayat, kutibalahu kunutu lailah, maka ditulis baginya salatnya sepanjang malam. Jadi kalau tahajud kita itu pengen seolah-olah pahalanya itu dari isya sampai subuh, maka caranya salat tahajud baca berapa? 100 ayat. 100 katan apa betul? Betul tak Pak? Lah 100 panjenengan pilih Al-Baqarah kakean niku. Saya kasih trik bagaimana supaya 100 ayat tapi tidak lama. Pilihlah surat niki Ar-Rahman. Nah ini kan 78 ayat loh Pak. Main kurang pintar melih nih. Kurang 20 nih. Ar-Rahman nih. Oh kalau misalnya belum hafal nggak apa-apa buka mushaf. Salat tahajud itu boleh kita buka mushaf, taruh di depan, salat tahajud sambil lihat, nggak ada masalah. Nah, maka gampang untuk mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Tahajud buka surat Ar-Rahman, dapat 78 ayat, tambah 22 ayat lagi, sudah 100 ayat. Pahalanya seolah-olah kita tahajud dari isya sampai subuh. Surat Ar-Rahman ini pendek tetapi isinya banyak karena kita membaca Ar-Rahman udah 1 ayat, Allamal Quran 2 ayat, Khalaqal Insan 3 ayat, enak. Surat Al-Waqi'ah ini 96 ayat. Nah, maka kalau kita baca surat Al-Waqi'ah taktil itu kemudian tinggal nambahin 4 ayat sudah selesai. Nah, terutama yang suka Waqi'ah, surat Waqi'ah, nah, silahkan itu dibaca dalam salat tahajud. Insyaallah pahala antum adalah seperti tahajud semalam suntuk. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Karena itu mari kita hidupkan salat tahajud membaca ayat berapa? 100 ayat. Biasanya dihitungin apa benar Pak? Betul ya? Nah coba mulai nanti dihitungi. Janjane tahajudku itu perang ayat nih. Kalau masih cuma 5 ayat, 10 ayat, ini kurang banyak nih, 100 ayat nih. Nah supaya tidak berat tadi, pilih surat-surat yang ayat-ayatnya pendek, pahala sudah banyak. Kita lanjutkan. Qul, katakanlah, ini sesungguhnya aku la amliku, aku tidak memiliki lakum terhadap kalian darran madarat
wala dan tidak pula rasyadan petunjuk. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyesatkan orang, dan itulah makna dharran, memadarati, yaitu menyesatkan, wala rasyadan tidak pula menunjuki. Petunjuk dan kesesatan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada siapapun yang kamu cintai, misalnya Abu Talib pamanmu. Walakin Allah, akan tapi Allah itu yahdi may yasha, dialah yang menunjuki kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka ini semakna dengan ayat ini ya, la amliku lakum dharran wala rasyada. Jadi Nabi itu bisanya hanya dakwah, setelah itu terserah Allah apakah diterima ataukah tidak, itu hidayah di tangan Allah. Qul, katakanlah, ini sesungguhnya aku la yujirani, tidak akan menyelamatkan saya, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, ahadun, seorang pun, walan ajida, dan aku tidak akan mendapati, min dunihi, dari selain Allah, multahada, tempat berlindung atau tempat untuk menyelamatkan diri, illa, kecuali, ada kecualinya, balaghan, menyampaikan dakwah, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wa risalatihi, dan juga menyampaikan risalah-risalah Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa selamat dari siksa Allah apabila beliau tidak menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu kewajiban. Rasulullah dapat wahyu, itu kewajibannya adalah mendakwahkan. Seandainya beliau tidak mendakwahkan, Allah akan turunkan siksa. Maka Nabi mengatakan, saya tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari siksa Allah kecuali balaghan minallah, kecuali kalau saya menyampaikan dakwah yang merupakan kewajiban saya, ini baru saya selamat. Tapi kalau tidak saya sampaikan, maka Allah akan turunkan siksa, saya tidak bisa selamat. Maka ini mirip seperti ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu wahyu, Quran dan sunnah, mir rabbika, dari Rabbmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak menyampaikan, kalau kamu tidak melakukan dakwah, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah itu menjamin, menjaga engkau dari para manusia. Nah, ini jaminan ini, wallahu ya'simuka minan nas, ini berlaku apabila balligh ma unzila ilaik, apabila beliau menyampaikan dakwah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi disuruh dakwah, tapi ada jaminan, kamu akan dijaga dari manusia. Tidak mungkin kamu dibunuh oleh orang-orang kafir, tidak mungkin. Andaikan ada orang melesatkan pistolnya kepada Nabi Muhammad SAW, nggak akan nembus ke badan beliau. Kalaupun nembus, nggak akan beliau mati. Kenapa? Udah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya dijaga ini adalah ini, baligh, sampaikan dulu. Nah, maka mirip dengan ayat tadi, la yujirani minallahi ahad. Kalau tidak menyampaikan dakwah, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Tapi kalau menyampaikan dakwah, maka Nabi Muhammad SAW selamat, aman dari siksa, karena sudah menyampaikan kewajiban dakwahnya. Dan itulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi kewajiban seluruh orang yang mewarisi Rasulullah SAW. Para ulama, mereka juga punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Kalau para ulama ini tidak mau dakwah, mereka ilmu hanya disimpan di otak saja, setelah itu tidak mau mendakwahkan, malas untuk berdakwah,
maka sama dengan ini juga. Allah akan siksa orang tersebut karena dia tidak melakukan kewajiban yang menjadi kewajiban dia. Orang yang sudah belajar ilmu, ini sudah terlanjur masuk di dalam ilmu, wajib untuk menyampaikan. Orang yang sudah terlanjur belajar ilmu agama, maka wajib untuk apa? Menyampaikan. Ini kalau para dai semuanya paham seperti ini, sangat bagus nih. Sehingga dakwah itu tidak pilih-pilih, tidak pilih yang gampang, atau tidak pilih yang ada duitnya atau yang ada upahnya. Dakwah ini kewajiban. Dakwah ini kewajiban. Kalau seseorang tidak mau melakukan karena pilih-pilih ini tadi, maka ini berarti belum melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz-ustadz yang sudah terlanjur belajar ilmu agama sehingga dia paham, sehingga dia dipanggil ustadz, sudah terlanjur, ya sudah, karena sudah kecebur ke situ, kewajiban dia untuk menyampaikan. Kalau nggak mau, dia mundur, saya pilih bisnis saja. Nah, ini nanti akan terkena ayat ini. Kamu sudah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menyampaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan siksa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang yang sudah berilmu untuk menyampaikan ilmunya. Banyak dalil bahwasanya orang berilmu wajib untuk menyampaikan ilmunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, beliau mengatakan, tasma'un, kalian mendengar hadis dari saya, ngaji hadis dari saya, wa yusma'u minkum, dan akan didengarkan dari kalian, berarti kalian mengajar. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian, berarti mengajar terus, generasi setelahnya juga mengajar. Ini hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim, sahih. Dalam Al-Quran, wa idh akhadallah, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaqal ladzina utul kitab, perjanjian kepada orang-orang yang telah diberi kitab, berarti kan diberi ilmu ini. Latubayyinunnahu, sungguh betul-betul kalian harus menjelaskannya, menjelaskan ilmu agama ini, linnasi, kepada para manusia, wala taktumunah, kalian tidak boleh menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sudah belajar agama, dia wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya tadi, tidak mau menyampaikan yang menjadi kewajibannya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Tapi kalau khalidina fiha abada ini memang khusus untuk apa? Orang-orang yang kafir ya. Maka kalau kita pahami khalidina fiha abada ini secara tekstualnya, yaitu betul-betul kekal, maka yang dimaksud ya'sillah, durhaka kepada Allah, ini adalah durhaka dengan kekafiran. Siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Adapun maksiat-maksiat yang lain selain kafir, seperti tidak mau berdakwah padahal dia paham agama, padahal umat membutuhkan dia, tapi tidak mau menyampaikan, nah maka ini tidak sampai kepada kekal di dalam neraka. Tetapi kata-kata abadan, selama-lamanya, khalidin, kekal, untuk selain orang kafir, itu dipahami oleh para ulama, maksudnya adalah dia akan berada di dalam neraka dalam waktu yang lama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya kasih contoh satu hadis Nabi SAW yang dipahami oleh ulama seperti itu. Man qatala nafsahu bihadidah, barang siapa yang bunuh diri dengan satu barang tajam, pisau misalnya, fahadidatuhu fi yadihi, maka nanti pisaunya itu akan ada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnih, dia akan tusuk-tusukkan pada perutnya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Nah, ini para ulama mengatakan, kalau yang bunuh diri tadi adalah seorang muslim yang dia yakin bahwasanya Allah itu adalah Allah, yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi, yakin bahwasanya akhirat itu ada, maka dia tidak kekal, tetapi khalidan mukhalladan fiha abada. Ini maksudnya dia akan berada di dalam neraka dalam waktu yang lama.
Saking lamanya disebut dengan kata-kata apa? Kekal. Tapi kalau yang melakukan bunuh diri ini adalah orang kafir, maka jelas dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Demikian juga ayat tadi. Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat kepada Allah. Loh, bukankah kita semuanya maksiat juga? Wa rasulahu, maksiat kepada Rasulullah. Kita juga maksiat kepada Rasulullah. Kadang-kadang ya melakukan perintah larangan-larangan. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Apakah kita akan kekal di neraka? Tidak seperti itu. Ini maksudnya adalah untuk orang-orang kafir apabila dipahami kekal yaitu dengan makna hakiki betul-betul kekal. Tapi kalau untuk orang muslim maka bukan seperti itu pemahamannya. Ini perlu dipahami kaidah seperti ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang cepat mengkafirkan atau menyesatkan kelompok yang lain. Kemudian ayat 24 Allah mengatakan, hatta sehingga idza ketika ra'au mereka sudah melihat ma yu'adun, apa yang mereka dijanjikan, fasaya'lamun maka mereka akan mengetahui man siapakah ad'afu nasiran, orang yang lebih lemah penolongnya, wa aqallu dan lebih sedikit adada jumlahnya. Yang dimaksud ma yu'adun, apa yang mereka dijanjikan, itu maksudnya adalah azab atau kiamat. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Maryam ayat 75, hatta idza ra'au ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa ad'afu junda. Ketika mereka melihat apa yang mereka dijanjikan. Apa itu yang dijanjikan? Ada kalanya azab di dunia, ada kalanya sa'ah, kiamat. Maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih jelek posisinya atau kedudukannya atau tempatnya, dan siapakah yang lebih lemah tentaranya. Nah, maka ayat ini menafsirkan ayat tadi. Hatta idza ra'au ma yu'adun, ketika mereka melihat apa yang mereka dijanji, yaitu ada kalanya siksa, ada kalanya kiamat. Fasaya'lamuna man at'afu nasiran wa aqallu adada. Mereka orang kafir akan tahu siapakah yang lebih lemah dan siapakah yang lebih sedikit jumlahnya. Karena siksa Allah kalau datang, maka orang kafir tidak akan bisa menolaknya. Ayat 25, qul katakanlah, in adri, tidaklah aku tahu. Kata-kata in kadang-kadang diartikan jika, kadang-kadang diartikan tidak. Di sini diartikan tidak. In adri, tidaklah aku tahu. Aqribun, apakah dekat? Ma tu'adun, apa yang kalian itu dijanjikan? Am yaj'alu lahu rabbi, ataukah Allah menjadikan terhadap dia amadan, waktu yang lama. Jadi Rasulullah tidak tahu kapan turunnya siksa, Rasulullah juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ini dalil bahwasanya hari kiamat itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Siapapun orang yang mengatakan hari kiamat terjadi kurang berapa tahun lagi, dia sebutkan angka, maka itu pasti salah, pasti sesat. Rasulullah saja mengatakan in adri, saya tidak tahu kapan itu kiamat. Aqribun, apakah dekat? Am ba'idun, ataukah jauh? Tidak tahu. Malaikat Jibril saja ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alamin nasail. Yang ditanya itu Jibril tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Jibril adalah malaikat yang paling afdal tidak tahu, Rasul adalah manusia yang paling afdal tidak tahu. Sekarang ada orang yang merasa mengetahui kiamat kurang berapa tahun lagi, menyebutkan angka, itu jelas salah, ngawur. Bahkan kita cukup menjawabnya dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Thaha, innas sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Akadu, aku nyaris, kata Allah, nyaris aku ini ukhfiha, menyembunyikan kiamat dari diriku sendiri. Perhatikan kalimatnya, akadu ukhfiha, aku nyaris, kata Allah. Nyaris apa? Nyaris menyembunyikan dari diriku sendiri. Sampai begitu Allah mengatakan. Ini dalam bahasa Arab, kata-kata saya nyaris menyembunyikan dari diriku sendiri, ini maksudnya sangat rahasia. Sampai-sampai seolah-olah saya sendiri nggak tahu saking rahasianya.
Bukan berarti bahwasanya Allah nggak tahu, tapi ini satu ungkapan orang Arab. Kalau ingin mengungkapkan ini satu masalah yang sangat rahasia, di mana saya sendiri juga nggak begitu tahu, maka diungkapkan dengan kata-kata akadu ukhfiha, nyaris saya menyembunyikan dari diri saya sendiri. Nah, kalau untuk Allah saja nyaris Allah menyembunyikan dari dirinya, bagaimana lagi untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka video-video yang beredar itu, ceramah-ceramah yang beredar bahwasanya kiamat sebentar lagi, ini nggak benar. Kemudian Allah mengatakan alimul ghaib, Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru, maka Allah tidak menampakkan ala ghaibihi, terhadap perkara gaibnya, ahadan, kepada seorang pun, termasuk hari kiamat. Ini termasuk perkara yang gaib, tidak disampaikan kepada siapapun, illa, kecuali man irtada, orang yang Allah ridhai, mir rasul, dari yaitu seorang rasul, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yasluku, menjalankan, min baini yadayhi, di hadapan orang tersebut, wa min khalfihi, dan juga dari belakangnya, rasadan, para pengawas, liya'lama, supaya Allah mengetahui, an qad ablaghu, bahwasanya mereka sudah menyampaikan risalati rabbihim, risalah-risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahata, dan Allah itu meliputi, bima ladaihim, terhadap apa yang ada di hadapan mereka, wa ahsa, dan Allah sudah menghitung, kulla syai'in, segala sesuatu, adadan, akan jumlahnya. Jadi maksudnya perkara-perkara yang gaib itu tidak akan Allah sampaikan, tidak Allah tampakkan kepada siapapun juga, kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diridhai oleh Allah? Rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sebagian gaib kepada mereka. Nabi Muhammad SAW diajak naik ke langit, kemudian masuk jannah, kemudian melihat neraka, kemudian bertemu Allah. Nah, ini berarti ditampakkan sebagian perkara gaib, tetapi tidak semuanya. Dan perkara gaib yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW sangat-sangat sedikit daripada perkara gaib yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap rasul yang Allah memberikan wahyu kepada mereka, Allah sampaikan sebagian gaib kepada mereka. Allah sampaikan wahyu yang gaib yang harus disampaikan kepada orang lain. Maka sesungguhnya yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, Allah itu selalu memberikan pengawasan. Ini maksudnya pengawasan ini para malaikat-malaikat. Jadi Rasul SAW diawasi oleh para malaikat. Bukan berarti diawasi bahwasanya Rasulullah itu karena kurang terpercaya, bukan. Tapi dijaga oleh para malaikat. Rasulullah kalau berdakwah itu dijaga oleh para malaikat. Maka rasadan ini, para pengawas ini, menurut ahli tafsir adalah para malaikat-malaikat yang mereka itu menjaga Rasul SAW, baik berada di depan Nabi atau berada di samping kanan kiri Nabi atau di belakang Nabi SAW. Tujuannya apa? Supaya dakwah Nabi ini sempurna. Jangan sampai gara-gara dihalangi oleh orang-orang kafir sehingga dakwahnya tidak sampai. Maka perlu penjagaan ini tadi, dijaga oleh para malaikat sehingga semua wahyu yang gaib yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, yang wajib untuk disampaikan kepada manusia, semuanya bisa tersampaikan tanpa ada yang disembunyikan atau tidak ada yang terhalangi. Maka Allah mengatakan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, diadakannya para penjaga-penjaga itu supaya Allah tahu bahwasanya rasul-rasul yang ditugasi tadi betul-betul sudah menyampaikan risalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka muncul pertanyaan, liya'lam, supaya Allah tahu. Allah kasih penjagaan supaya Allah tahu. Apakah berarti kalau tidak ada penjagaan tadi berarti Allah nggak tahu? Bukan begitu. Karena Allah itu sudah tahu apapun sebelum terjadi. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Apa yang sudah terjadi Allah tahu. Apa yang akan terjadi apabila terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga tahu. Maka kata-kata liya'lam, supaya kita tidak sesat di dalam memahami, ketahuilah maknanya. Liya'lam, supaya Allah tahu, itu maksudnya supaya Allah membuktikan. Banyak ayat-ayat seperti ini, supaya Allah tahu, bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Tapi maksudnya supaya Allah membuktikan bahwasanya betul-betul para rasul itu sudah menyampaikan. Maka kalau seandainya
Orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu belum menyampaikan dakwah, nggak ada buktinya bahwasanya Muhammad sudah menyampaikan dakwah. Yang akan muncul malaikat-malaikat nih. Malaikat-malaikat mengatakan Rasulullah sudah menyampaikan dakwah, kami saksinya. Kami dulu mengawasi Nabi kemana saja. Beliau datang ke Taif untuk dakwah, diawasi oleh malaikat. Ditemani oleh malaikat. Beliau dakwah ke Mekah, ditemani oleh malaikat. Sehingga semua dakwah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh beliau yang belum disampaikan. Saya kasih satu ayat lagi yang semakna dengan ayat ini. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala ketika memindah kiblat, awalnya Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Allah mengatakan wa ma ja'alnal qiblah allati kunta 'alaiha, tidaklah kami pindah kiblatnya kepada Mekah illa lina'lam, kecuali supaya kami Allah mengetahui may yattabi'ur rasul, siapa yang tetap mengikuti Rasul setelah kiblatnya dipindah tetap mengikuti Rasul, mimma yanqalibu ala aqibai, dan juga mengetahui siapa yang kemudian akhirnya murtad gara-gara kiblatnya dipindah. Nah, kata-kata lina'lam supaya Allah tahu, ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah ya sejak dulu tahu. Allah sudah tahu seandainya ini kiblatnya dipindah itu yang kafir siapa saja, daftar namanya siapa, yang tetap iman daftar namanya siapa saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tetap iman, kemudian fulan nanti akan murtad. Allah tahu sebelum mereka melakukan. Tapi kata-kata lina'lam ini maksudnya supaya Allah membuktikan. Karena kalau cuma tahu saja kan belum terbukti kan. Nah, begitu kiblat dipindah betul. Ada yang tetap iman, ada yang kemudian apa? Murtad. Nah, berarti sudah terbukti. Demikian juga di sini, liya'lam, supaya Allah tahu, maksudnya supaya Allah membuktikan bahwasanya para rasul tadi sudah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah supaya kita tidak salah paham terhadap kata-kata liya'lam, Allah menegaskan wa ahata bima ladaihim. Allah itu meliputi terhadap apa yang ada pada mereka. Artinya Allah mengetahui semua yang ada pada mereka. Apakah mereka menyampaikan dakwah atau tidak? Allah tahu. Apakah mereka mengurangi atau menambah? Allah tahu. Wa ahsa kulla syai'in adada, bahkan Allah itu sudah menghitung segala sesuatu akan jumlahnya. Sehingga misalnya Rasul ini disuruh menyampaikan 1000 ayat. Dia menyampaikan misalnya 1000 kurang 1 atau 1000 kurang separuh, Allah akan tahu. Karena jumlahnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil juga bahwasanya Allah itu mengetahui jumlah segala makhluknya. Pasir jumlahnya berapa? Kita nggak tahu ya. Bahkan kita menggenggam pasir satu genggam, suruh ngitung susah gitu Pak. Tapi Allah itu pasir seluruh yang ada di bumi ini disuruh ngitung, gampang sekali. Allah mengetahui. Dalilnya ayat ini. Wa ahsa, Allah sudah menghitung kulla syai'in, segala sesuatu termasuk pasir dan sebagainya, adadan, akan jumlahnya. Maka ilmunya Allah ini tidak terbatas, ilmunya Allah sangat sempurna, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ini kalam Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Yunus ayat 61 ya. Wa ma ya'zubu 'an rabbik, dan tidaklah tersembunyi dari Allah min mithqali dzarrah, seberat dzarrah apapun, fil ardi, di bumi ini, wala fis sama, tidak pula di langit. Debu, tanah, pasir termasuk yang ada di bumi, maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menambah takwa kita kepada Allah. Karena apapun gerak-gerik kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita melihat sesuatu yang haram diketahui oleh Allah. Mulut kita mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah diketahui oleh Allah. Bahkan hati kita bergerak ya, memikirkan sesuatu, otak kita bergerak memikirkan sesuatu yang buruk-buruk atau yang jorok-jorok, ini Allah juga tahu. Nah, maka marilah ayat ini wa ahsa kulla syai'in adada, Allah itu menghitung jumlah segala sesuatu, kita resapi supaya kita merasa tambah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis ini adalah bagaimana supaya semakin lama takwa kita kepada Allah semakin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai." Aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa itu adalah pokok atau puncak dari segala sesuatu. Maka siapa yang sudah punya takwa, meskipun tidak banyak ilmu, siapa yang sudah punya takwa, meskipun tidak bisa banyak bicara, siapa yang sudah punya takwa, meskipun tidak bisa mengajar seperti ini, itu lebih bagus, lebih utama daripada banyak orang yang banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak baca kitab, tapi tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat untuk saya pribadi, terutama juga kepada semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semuanya ditambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah.